Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Anggrainisdewati dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tahrij hadis. Lalu pembahasannya adalah meliputi pengertian, urgensi, sejarah, metode, prinsip-prinsip, dan manfaat tahrij hadis. Lalu masuk pengertian. Pengertian tahrij hadis menurut etimologi adalah mengeluarkan, sedangkan menurut terminologi menunjukkan letak hadis dari sumber-sumber aslinya atau sumber primer untuk kemudian diteruskan rangkaian sanadnya dan dinilai derajat hadis jika diperlukan. Lalu urgensi tahrij hadis. Sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Quran, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun tidak seperti Al-Quran yang mendapat penjagaan langsung dari Allah tentang keotentikannya. Pasalnya, fakta sejarah membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam, sudah banyak didapati hadis-hadis palsu. Para ulama-ulama merumuskan ulumul hadis. Saat seorang mengatakan hadis, maka yang terlintas di dalam benak adalah gabungan antara sanad dan matan hadis. Sanad adalah mata rantai atau selisih keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya sampai kepada Rasul. Sementara matan adalah isi atau kandungan hadis tersebut. Lalu berikutnya, sejarah. Pada awalnya, tahrij hadis dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Namun sebenarnya praktek tahrij hadis sudah dilakukan pada awal perkembangan ulumul hadis. Penelusuran yang dilakukan dalam proses tahrij hadis bermuara kepada kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut yang tersambung sampai Rasulullah. Seiringnya berjalan ekonomi waktu, kajian hadis semakin serut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang. Pada ulama yang memiliki hafalan hadis semakin berkurang dan hafal yang mereka miliki pun relatif lebih sedikit di waktu yang sama. Ketika merujuk kitab-kitab hadis, mereka mendapati sedikit kesulitan. Lalu berikutnya, metode. Metode pertama adalah metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Lalu yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga, metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang keempat, metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa zauq ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Yang terakhir adalah metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Kemudian prinsip-prinsip. Yang pertama adalah tahrij bersifat mandiri atau istiqlal. Yang kedua, sebanyak mungkin informasi tentang hadis yang ditahrij dipaparkan. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari seorang sahabat. Yang keempat, dalam penahrij perlu diperhatikan substansi matan hadis. Yang kelima, tahrij dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Lalu yang keenam, tahrij dilakukan terhadap sebuah riwayat. Yang ketujuh, penurunan terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan dalam biografi tersebut dalam literatur biografi perawi. Lalu yang terakhir, standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seseorang perawi berbeda. Yang terakhir adalah manfaat. Yang pertama,
Manfaatnya adalah diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang nyatakan dalam sebuah hadis itu benar-benar sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang keempat, akan diketahui arti kata yang asing atau gharibah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.